Nah, Bapak Ibu saudara, kita saat ini akan membahas tentang anugerah Tuhan. Bapak Ibu, sebetulnya saat ini kita masih bisa hidup, kita menerima berkat itu bukan oleh karena kekuatan kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu saudara. Nah, menurut kadang kita pada waktu kita mendengar kata anugerah di dalam kekristenan seringkali kita mendengar kata ini, namun apakah kita itu benar-benar paham atas kata anugerah, Bapak Ibu saudara? Kadang orang punya pikiran kalau anugerah itu adalah satu kesempatan untuk kita bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Karena kita merasa bahwa kita ada di dalam masa kasih karunia, masa-masa anugerah, lalu kita menyebabkan kita merasa bahwa kalau kita berdosa pasti akan diampuni. Nah, tapi sebetulnya kalau kita melihat bahwa anugerah itu pastinya tidak akan membuat orang itu hidup dengan semaunya kita atau seenaknya kita, Bapak Ibu saudara. Anugerah itu malah akan membuat kehidupan kita itu seharusnya itu bertambah untuk kita lebih untuk mengakui atau mengenal Tuhan lebih lagi dan mengikuti yang namanya kehendak Tuhan. Nah, kita mau melihat Bapak Ibu saudara tentang anugerah ini. Nah, kalau kita melihat makna dari kata anugerah atau kasih karunia di dalam bahasa Inggrisnya itu grace, itu merupakan satu pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Jadi penerima ini tidak perlu melakukan apapun itu, dan tidak perlu yang namanya sebuah syarat untuk kita mendapatkan yang namanya anugerah itu, Bapak Ibu saudara. Anugerah itu bukan sesuatu yang murahan. Kadang kita merasa bahwa anugerah adalah sesuatu yang murahan, lalu kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang gampangan, Bapak Ibu saudara. Nah, saya akan ceritakan salah satu hal yang bisa kita menggambarkan bahwa anugerah itu adalah sesuatu yang mahal, bahkan sebetulnya kita tidak pantas untuk menerima yang namanya anugerah itu, Bapak Ibu saudara. Ada seorang anak, Bapak Ibu saudara. Anak ini adalah anak yatim, dan anak ini adalah anak yang nakal waktu itu. Nah, pada waktu dia sebagai seorang anak yang nakal, di satu tempat itu
ada satu anak yang baik-baik. Anak yang baik-baik ini dari keluarga yang kaya raya, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang dari keluarga yang kaya raya, dan anak ini sungguh sangat tangkap sama papa mamanya. Dalam satu waktu ternyata anak yang nakal ini itu mendekati si anak yang baik ini. Anak nakal ini mendekati terus dan mendekati dan mengajak main. Dan pada waktu mengajak main, akhirnya mereka main di luar. Si anak yang nakal ini minta main ke sungai. Nah, anak yang baik ini pernah menasehati supaya tidak dimain di sana. Tetapi karena keras hatinya, lalu si anak ini tetap memaksa untuk main ke tempat itu, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu main di sungai, ternyata terjadilah yang namanya banjir bandang pada waktu itu. Banjir di situ, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu banjir itu, si anak yang nakal ini, dia tidak bisa mau menyelamatkan dirinya karena dia tersangkut kakinya ke dalam satu bangku. Tapi akhirnya anak yang baik ini coba menolongnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu dia menolong, tanpa sengaja dia juga kena satu arus deras, dan akhirnya si anak yang nakal ini selamat. Tapi anak yang baik ini lalu mati, Bapak Ibu Saudara, tenggelam karena arus itu. Kemudian sang ayahnya tahu kalau ternyata anaknya itu, ayah dari si anak yang baik ini, dia tahu kalau anak yang nakal ini yang menyebabkan si anaknya itu meninggal. Tapi ayahnya mengatakan, temu sama anak yang nakal ini. Anak yang nakal ini ketakutan karena dia merasa bahwa dia pasti akan dihukum karena dia yang menyebabkan anaknya itu meninggal. Tapi tanpa apapun, ternyata papahnya yang anak yang baik yang meninggal ini, dia ngomong, aku ngampuni kamu, dan aku malah ingin untuk kamu saat ini jadi anakku. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya anak yang nakal ini seharusnya dihukum. Anak yang nakal ini bahkan seharusnya dihukum, dan dia tidak dihukum, dan ayahnya yang meninggal itu, dari anak yang meninggal itu memaafkannya. Dan bukan cuma memaafkan, tetapi memberikan posisi sebagai anak, dan juga kita tahu bahwa dia seorang kaya raya, warisannya pun jadi untuk anak yang nakal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tahu bahwa anak ini layak tidak untuk menerima segala sesuatunya, baik itu pengampunan, baik itu warisan, seharusnya dia tidak layak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah yang dinamakan kasih anugerah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa anugerah seharusnya menyentuh hati setiap orang, dan itu akan membuat setiap kita itu taat akan kehendak Tuhan. Saya percaya anak yang jahat ini, anak yang nakal ini, akhirnya pada waktu diberikan pengampunan dan diangkat menjadi anak, hidupnya mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan dalam hidupnya karena kasih karunia atau anugerah itu menyentuh hatinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu pahami bahwa anugerah bukan sesuatu yang murah. Anugerah adalah sesuatu yang mahal, yang kita tidak bisa mendapatkan itu. Bahkan oleh karena kita tidak bisa mencapai mendapatkan anugerah itu, makanya kita diberikan secara cuma-cuma. Jadi cuma-cuma atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, itu bukan karena anugerah itu murah, tapi oleh karena begitu mahalnya dan kita tidak bisa dapat membelinya sampai kapanpun, makanya Tuhan memberikan anugerah dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat satu orang yang namanya Maria, kita tahu bahwa Maria mendapatkan anugerah Tuhan untuk dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang ibu dari Sang Juru Selamat. Pertanyaannya, kenapa Maria yang dipilih? Apakah Maria orang yang paling taat saat itu? Apakah Maria orang yang paling suci saat itu? Karena itulah dia dipilih, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada hal yang perlu kita tahu bahwa Maria dipilih bukan karena apa yang dia lakukan. Maria dipilih bukan karena apa yang dia punya. Maria dipilih oleh Tuhan oleh karena yang pertama adalah kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu keputusan Tuhan sendiri. Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat akan
Dia yang punya kuasa membuat keputusan, tidak perlu berunding dengan siapapun. Dan tanpa meminta izin dengan siapapun, dia memilih Maria sebagai ibu dari Sang Juru Selamat itu. Yang pertama, kenapa Maria dipilih oleh Tuhan? Bukan karena apa yang dia lakukan dan apa yang dia punya, tapi itu karena kehendak atau kedaulatan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Maria dipilih oleh karena kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maria dipilih oleh karena kasih Tuhan. Selain memiliki kedaulatan atau kekuasaan, Tuhan juga punya kasih. Kalau ada seorang raja punya kedaulatan atau kuasa tanpa kasih, dia tidak akan bisa memberikan yang namanya sebuah anugerah kepada orang lain. Tapi oleh karena dia Sang Maha Kuasa, tapi dia juga Sang Maha Kasih, makanya anugerah itu diberikan kepada yang namanya Maria, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tahu, kalau ada orang yang punya kuasa tapi tanpa kasih, tidak akan ada yang namanya anugerah. Orang yang punya kasih tapi tidak punya daulat atau kuasa, itu pun tidak akan muncul yang namanya anugerah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan memilih Maria secara sukarela tanpa paksa, karena Tuhan memang tidak bisa dipaksa, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan karena Dia yang punya kedaulatan dan Dialah yang punya kasih, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, di 2 Korintus 8 ayat 9 saya bacakan saja. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa karena kasih karunia itu, Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap kehidupan kita yang saat ini kita mendapatkan sebuah anugerah, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar dari Maria, Bapak Ibu Saudara. Maria melakukan 2 hal dalam menyambut yang namanya anugerah Tuhan. Pada waktu malaikat itu datang, pada waktu Gabriel itu datang kepada Maria untuk memberikan yang namanya anugerah, memilih Maria untuk menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Yang dilakukan adalah dia merespon dengan hal ini. Yang pertama adalah menyambutnya dengan rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Maria mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Maria mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Maria dengan kerendahan hati, dia menerima yang namanya anugerah itu. Kadang ada banyak di antara kita merasa tinggi hati, kita tidak mau menerima yang namanya anugerah itu, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Bapak Ibu Saudara, anugerah itu bisa kita dapatkan kalau kita itu mau menyambutnya dengan rendah hati. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain masalah kita harus merendahkan hati, yang kedua, kita harus mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Anugerah memang diberikan secara cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara, namun bukan untuk disia-siakan. Kalau kita diselamatkan, memang bukan karena perbuatan baik kita, tapi bukan berarti kita itu asal-asalan. Kadang ada banyak orang mengatakan seperti ini, kan ini kasih karunia, aku sudah diselamatkan, aku mau hidup asal-asalan. Bapak Ibu, saya merasakan bahwa anugerah Tuhan, kalau orang benar-benar menerima anugerah Tuhan, hidupnya pasti akan penuh dengan tanggung jawab. 1 Korintus 15 ayat 10, di situ dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi orang yang mendapatkan anugerah atau kasih karunia Tuhan pasti akan melakukan kehendak Tuhan, pasti akan melakukan menaati apa yang menjadi kesenangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya ceritakan, seseorang yang anak itu tadi mendapatkan anugerah, hatinya disentuh oleh anugerah itu, pasti hidupnya berubah. Ada orang-orang Kristen yang katanya mendapat anugerah keselamatan, tetapi
tetapi hidupnya sama seperti masa lalunya, masih sama seperti waktu zaman-zaman dulu. Dapat anugerah katanya keselamatan, tapi masih sama malas-malasan ibadah, malas-malasan datang gereja. Menurut saya, dia belum merasakan yang namanya anugerah Tuhan. Orang ini belum diselamatkan. Karena orang yang merasakan anugerah kasih karunia Tuhan, pasti hidupnya berubah. Bukan oleh karena kekuatannya, tapi kasih anugerah itulah yang mengubahkan hidupnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saat ini Anda mengatakan, yang penting aku percaya Tuhan, pasti aku selamat. Iblis pun percaya Yesus itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah iblis akan diselamatkan? Tidak. Jadi kita tahu bahwa saat ini orang yang mendapatkan anugerah Tuhan itu pasti hidupnya berubah. Yang dulu malas-malasan, pasti dia tidak akan malas-malasan lagi. Orang mengatakan aku Kristen sudah terima Tuhan, aku pasti selamat. Tapi malas ibadah, malas doa, malas lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Saya percaya dia belum diselamatkan dan belum mendapatkan atau mengalami anugerah atau kasih karunia Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami kasih karunia Tuhan pasti hidupnya akan penuh tanggung jawab. Iman tanpa perbuatan itu mati, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita mau tanggapi anugerah Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun hubungan kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Orang yang merasakan anugerah Tuhan, orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, pasti hidupnya itu akan mendekat sama Tuhan. Karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Karena hidupnya itu cuma oleh karena penyertaan Tuhan dia bisa melakukan atau menjalani hidup ini. Tapi ada orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, tetapi dia tidak mau mendekat sama Tuhan. Kemungkinan besar itu yang dikatakan Tuhan. Ada banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 tapi aku tidak mengenal dia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus menghargai anugerah itu dengan kita menuruti kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang mengatakan katanya mendapatkan anugerah keselamatan jadi orang Kristen, tetapi hidupnya masih masa lalunya masih tetap ada Bapak Ibu Saudara. Orang yang masih mungkin lakukan dosa, masih tetap lakukan dosa, lakukan perzinahan, masih melakukan perzinahan. Menurut saya orang ini belum mendapatkan anugerah. Karena orang yang mendapatkan anugerah pasti akan menuruti yang namanya kehendak Tuhan. Memang belum sempurna, tapi selama semakin lama dia ingin hidupnya itu serupa dengan Kristus, dia pasti akan hatinya itu menuruti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita pun perlu yang namanya berbagi anugerah kepada orang lain. Maksudnya adalah kita ceritakan dengan kehidupan kita yang mendapat anugerah dan berubah itu. Kita menjadi kesaksian bagi orang lain dan kita bahwa orang lain itu juga merasakan anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk kita dan juga untuk orang lain atau untuk teman-teman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saat ini kita perlu pahami bahwa kadang kita punya pemikiran bahwa kalau aku ini sudah diselamatkan karena aku sudah percaya. Saya rasa percaya itu bukan bicara tentang kita itu mempercayai dia Tuhan aja, tetapi percaya itu kita meletakkan hidup kita itu kepada Tuhan dan kita benar-benar mendekat sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tahu bahwa tahun depan kita akan mengalami penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu yang akan menguatkan kita di tahun 2025. Dan sebetulnya kita tidak akan bisa menjalani tahun 2025 tanpa anugerah Tuhan yang menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan satu lagu ini dan kita lihat dulu liriknya. Saya bisa lihat liriknya. Kita akan jadikan lagu ini sebagai doa kita Bapak Ibu Saudara. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara, tahun 2025
yang akan menjadi segala sesuatunya dalam hidup kita itu bukan keuangan kita, bukan mungkin kenalan atau jabatan kita, tapi yang akan menjadi segalanya harusnya dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Seperti Musa ngomong, Tuhan, aku nggak mau jalan kalau Engkau tidak beserta dengan aku. Seharusnya kita ngomong bahwa Tuhan, tahun 2025 aku mau masuki dengan penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, usahaku, bisnisku, keluargaku itu akan percuma Tuhan. Aku mau penyertaan Tuhan, itu segalanya bagimu. Lalu, next, hadirmu di hidupku itu terutama bagiku. Jadi seharusnya kita sebagai orang Kristen yang menerima anugerah Tuhan, itu harusnya kita tahu bahwa kehadiran Tuhan itu harusnya yang menjadi utama dalam hidup kita, bukan uang kita, usaha kita, dan lain-lain. Bapak Ibu saudara, segala sesuatunya pasti akan kita tinggalkan setelah kita mati, Bapak Ibu saudara. Nah makanya saat ini 2025 kita punya komitmen, kita mau benar-benar ngejar hadirat Tuhan. Kita nggak mau tinggalkan ibadah, tinggalkan jam-jam doa kita. Tahun 2025 kita ingin untuk hadirat Tuhan itu menyertai kita, yang jadi utama bagi kita. Lanjut, anugerahmu Tuhan. Lanjut. Nah, kita tahu bahwa 2025 pasti kita akan mengalami yang namanya anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak akan bisa apa-apa. Next, bukan karena kekuatan. Percayalah, 2025 kita tahu bahwa pajak naik, segala sesuatunya naik, tapi kita butuh yang namanya anugerah Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan bisa apa-apa. Anugerah itu bukan bicara tentang kekuatan kita, tapi anugerah itu bicara tentang kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Next, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Ingat Bapak Ibu saudara, anugerah itu adalah satu kedaulatan Tuhan yang diberikan oleh karena kasihnya untuk kita. Jadi Bapak Ibu saudara, karena kasih dan sayang Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Anugerah itu yang menjadi kekuatan kita. Anugerah itu diberikan oleh karena Tuhan itu sayang sama mengasihi kita. Anugerah diberikan kepada Maria karena Tuhan itu punya kasih dan sayang kepada Maria. Dan anugerah itu pun kita akan dapatkan kepada kita oleh karena Tuhan itu mengasihi dan menyayangi kita. Amin. Next, anugerahmu Tuhan cukuplah bagiku. Jadi 2025 segala sesuatu impian kita, percayalah anugerah Tuhan itu sangat cukup untuk kita semua. Next, telah melihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, percayalah Tuhan akan melakukan kebaikan dalam hidup kita. Lanjut, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Nah kita ingin untuk kita tetap setia di dalam anugerah Tuhan ini, Bapak Ibu saudara. Next, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kita resapi kata-katanya supaya kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu yang kita butuhkan di tahun 2025.
Kita minta penyertaan Tuhan yang menjadi utama bagi kita. Kita minta anugerah Tuhan atas gereja MCC. Kita minta anugerah Tuhan atas setiap usaha keluarga kita. Kita minta anugerah Tuhan menyertai setiap kita semuanya, Bapak Ibu. Bapak, kami minta ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai Tuhan jemaat MCC ini ya Bapak. Gereja MCC ini Tuhan, Bapak, di tahun 2025 menjadi tahun yang